Beliau orang yang pertama sekali dijuluki sebagai Amirul Umara. Amirul Umara, pemimpin sekalian pemimpin. Pemimpin sekalian pemimpin. Dialah yang pernah dipegang tangannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipacik tangannya, disalami begitu Rasulullah, dan Rasulullah katakan kepada beliau dan di hadapan para sahabatnya, Inna lakum ummatan aminan. Sesungguhnya bagi kalian ini ada seseorang yang terpercaya. Wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Di antara kalian ini ada orang yang betul-betul terpercaya. Yang dipercaya banyak, tapi yang betul-betul terpercaya ada. Dan yang terpercaya di kalangan kalian ini adalah Abu Ubaidah ibni al-Jarrah. Gelarnya Amir al-Umara. Amir Umara, pemimpin sekalian pemimpin. Kok bisa? Suatu ketika tatkala ada penduduk Kristen ya dari negeri Yaman bernama suku Najran mau mengumumkan keislaman mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ajak undang mereka ke Madinah. Datanglah Bani Najran ini ke Madinah. Kemudian diislamkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin-pemimpin sukunya. Ya, dari negeri Yaman. Maka ketika itu pemimpin-pemimpin suku Najran ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami akan kembali untuk mengislamkan orang-orang kampung kami di Yaman. Tapi kami minta bantuan, engkau utuslah bersama kami ini seorang yang terpercaya, bisa mengajarkan kepada kami ayat-ayat Allah, bisa mengajarkan kepada kami Al-Quran Al-Karim. Maka ketika mendengar permintaan orang Najran itu, banyak di kalangan sahabat ini yang berkeinginan untuk ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang terpercaya di kala itu, diutus berangkat bersama orang-orang Najran ke negeri Yaman. Termasuk Khalifah Umar ibn Khattab sendiri merasa beliau yang mungkin akan ditunjuk oleh Rasulullah untuk pergi ke Yaman mengiringi orang-orang Najran yang baru saja masuk Islam. Tapi subhanallah, ketika itu ternyata yang ditunjuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam aminan litilkal ummah, orang yang terpercaya di mata Rasulullah ketika itu, yang dikenal sebagai Amir al-Umara, pemimpin sekalian pemimpin. Siapa itu? Dialah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Berangkatlah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menuju Najran, mengajarkan kepada orang-orang Najran Al-Quran Al-Karim dan kandungan-kandungannya. Sehingga dia dikenal di kalangan sahabat sebagai Amirul Umara, dan gelar berikutnya adalah Amin Al-Ummah, pemimpinnya para umat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gelar berikutnya dari sisi wajah ya, dari sisi fisik, dia sering juga dipanggil dengan panggilan Al-Asram. Al-Asram. Jadi orang memanggil Asram gitu. Orang dah tahu tuh kalau dipanggil Asram berarti Abu Ubaidah ibn Jarrah. Terutama setelah peristiwa perang Uhud terjadi. Ketika itu kita sudah tahu sejarahnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tertimpa luka yang cukup parah di bahagian wajah Rasul. Ketika itu Abu Bakar Siddiq, kemudian Zubair ibn al-Awwam sudah mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berusaha bagaimana caranya melawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu terlontar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yuflahu qaumun khadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim." Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melumuri wajah Nabi mereka dengan darah. Umatku akan menang, kau akan beruntung. Sedangkan wajah Nabi mereka dilumuri dengan darah, padahal Nabi itu yang mengajak mereka memperkenalkan siapa Tuhan mereka. Maka ketika itu Abu Bakar, bagaimana caranya biar kepingan besi yang menempel di pipi, di kening, di dahi Rasulullah SAW bisa keluar. Ketika itu persaksian dari Abu Bakar Siddiq, beliau melihat ada sosok yang begitu amat
cepat kencang larinya menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang di dekat Rasulullah SAW, dan itulah dia Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia minta izin kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, izinkan aku untuk mencabut kepingan besi yang menempel di dahi Rasulullah SAW. Maka diizinkan. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika itu? Ini wajah Rasulullah sudah berlumuran darah. Maka dia tempelkan giginya, gigi depannya itu ke satu besi yang pertama, digigit. Sampai jatuh besi itu bersamaan dengan patahnya satu gigi milik Abu Ubaidah bin Jarrah. Saking kerasnya besi itu. Dan Rasulullah terluka. Dia tidak menginginkan wajah Rasulullah terus mengucur darahnya. Kemudian dia gigit besi yang kedua dengan gigi susunya yang satu lagi. Digigit. Kemudian kepingan besi itu terlepas lagi. Ini dalam perang Uhud. Terlepas lagi bersamaan dengan lepasnya giginya yang kedua. Sehingga dia kelihatan ompong. Pecah giginya itu. Karena membuka besi yang menempel di dahi dan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah perang Uhud itu, Abu Ubaidah dikenal dengan sebutan Al-Athram, orang yang pecah gigi depannya ini. Sejarahnya itu karena berusaha untuk mencabut kepingan besi yang menempel di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari serangan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Ada ayat Allah, firman Allah, ayat yang ke-23 surat Al-Mujadalah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita tidak akan mendapati di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Di saat dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka saling bertolong-menolong bersama orang-orang kafir. Nyoba iman kepada Allah, nyoba iman kepada hari akhir, tapi nyoba saling tolong-menolong bersama orang kafir. Perkara itu tak akan terjadi, kata Allah dalam firman-Nya surah Al-Mujadalah ayat terakhir. Maka disebutkan oleh para ulama tafsir, sungguh ayat ini berkenaan dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ketika berhasil untuk membunuh Abdullah ibn al-Jarrah dalam perang Badar. Jadi beliau dikejar oleh kerumunan orang-orang musyrikin dalam perang Badar. Semakin dikejar semakin lari. Padahal kaum muslim lainnya semakin dikejar semakin dihadapi. Tapi Abu Ubaidah semakin dikejar oleh orang-orang musyrikin, semakin lari. Menjauh dan menjauh. Sampai akhirnya tak ada lagi kesempatan kecuali dia mesti berbalik ke belakang. Ketika berbalik itulah dia ayunkan pedangnya ke sosok tubuh yang betul-betul dia kenal. Sehingga terlepas kepalanya dari badannya. Dan sosok itu adalah ayah kandungnya sendiri bernama Abdullah ibn al-Jarrah, yang ikut bersama rombongan Abu Jahal untuk memerangi kaum muslimin. Tidak ada sedikit pun perasaan bangga dari Abu Ubaidah ketika berhasil membunuh ayahnya. Yang ada adalah ketika dia berhasil membunuh ayahnya, semakin kuat keimanannya bahwa tak ada yang perlu dicinta di atas dunia ini kecuali Allah dan Rasulnya. Di samping orang-orang yang beriman, yang mereka tak saling tolong-menolong bersama orang-orang kafir untuk merendahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.